Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Seperti kita tahu bahwa berapa lama ini Rusia menginvasi Ukraina ya. Dan hari ini ada sebuah video dari CBN ya, CBN News, Christian Broadcasting Network ya, yang ada di Amerika. Ini salah satu stasiun penyiaran Kristen, dan dia buka cabang di beberapa negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia namanya apa, Mam? Cahaya Bagi Negeri. Oh iya. Ya, CBN-nya Cahaya Bagi Negeri. Oke. Hari ini adalah tanggal 3 Tanggal 6 6 Maret 2022. Oke, saudaraku. Untung ada anak saya yang membantuin saya. Oke, beritanya kita ambil dari CBN. Ini tentang Heavenly Help for Ukraine. Jadi ada satu peristiwa pertolongan dari langit, dari surga untuk Ukraina. Gitu ya. Nanti kita akan lihat videonya seperti apa. Dia bilang ada lightning from the sky. Ada cahaya dari langit yang membuat tentara-tentara Rusia pada kebingungan pada waktu itu. Nanti ada sebuah kesaksian bagaimana tentara Ukraina yang sudah terpojok pada waktu itu, dan kemudian keluarganya berdoa dan mereka bisa mendapat pertolongan sehingga pada waktu itu mereka bisa selamat. Nanti kita akan lihat kesaksiannya, saudaraku. Kita akan dengar kesaksiannya. Oke, seperti biasa link video saya akan sertakan supaya kalau misalnya ada tertarik lebih jauh lagi, videonya bisa Anda lihat pada link yang saya sertakan di deskripsi. Oke, seperti biasa hari ini anak saya akan membantu untuk menerjemahkan, mungkin bagian-bagian utamanya, selebihnya bisa Anda lihat sendiri. Oke, kita akan lihat videonya sebentar, saudaraku ya. Ini merupakan perang terbesar sejak Perang Dunia. Bagaimana orang-orang Ukraina ini bertahan ya, dan mereka mencari pertolongan kemana lagi ya? Iya, mencari pertolongan. Jadi diwawancara dengan salah satu staf CBN di sana, terus diminta untuk diceritakan bagaimana keadaannya di sana. Bagaimana orang Rusia bisa bertahan di sana ya? Konstantin Litvinenko. Nah, dibilang katanya orang-orang sana itu benar-benar bersatu. Secara mengejutkan mereka bersatu dan mereka siap untuk membantu dan menghalang semua musuh yang ada dan mengalahkan mereka ya. Iya, dan itu presidennya mereka tuh mereka menganggap sebagai seorang Iron Man. Dia tidak pernah menyerah. Dia selalu bertahan kayak gitu. Ya, dia tetap selalu berkoordinasi kayak gitu. Ya, dia bilang katanya kalau waktu dia jadi presiden itu dia bilang mereka semua itu adalah presiden, dan sekarang semua dari mereka itu adalah tentara gitu kayak gitu. Walaupun mereka sendiri tidak bisa mengangkat senjata gitu kayak gitu. Mereka katanya banyak ingin ikut militer itu untuk membantu negaranya gitu. Tapi mereka cukup punya tentara banyak udah cukup orang ya. Katanya disuruh mencari pekerjaan lain untuk membantu, mencari cara lain ya. Kayak gitu. Ya, kita tidak hanya sekedar perlu tentara saat ini ya. Iya. Nah, ditanya apa yang dibutuhkan saat ini untuk orang Ukraina ya, yang paling diperlukan ya. Kayak gitu. Nah, dia minta pertama doa yang berkelanjutan terus ya. Informasi tentang perang ya. Nah, terus basic need, jadi kayak kebutuhan sehari-hari kayak makanan kayak gitu. Ya, keperluan dasar ya. Nah, terus ditanya bagaimana Tuhan mengintervensi dalam perang saat ini gitu. Ya, bagaimana orang Ukraina pernah melihat peranan Tuhan ya. Iya, gitu. Terus dia ngeceritain ada satu temannya dari sebuah pesan audio gitu. Dia bilang katanya di sebuah gereja, dia bilang katanya anaknya itu ada salah satu bagian dari militer gitu. Terus dia bilang katanya dia didatangin oleh prajurit Rusia gitu. Dia berada pada satu posisi malam halaya, mempertahankan posisi. Terus datang orang Rusianya gitu. Terus setelah itu dia minta untuk bapaknya untuk menelpon gitu, kayak gitu. Jadi dia waktu itu ada di satu garis, kemudian ada satu mempertahankan posisi ya. Iya, betul. Dan kemudian waktu itu banyak tentara tank yang pada berdatangan. Iya. Dan kemudian dia harus struggle di sana untuk mempertahankan posisinya. Ya, kemudian dan kemudian baru dia cepat-cepat pick up his phone. Iya. Ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, dia minta untuk bapaknya untuk berdoa gitu di dalam situasi yang terjepit ini gitu katanya. Kayak gitu. Terus jadinya bapaknya nelpon ke semua teman-teman di gerejanya gitu Anggota dan mereka gerejanya. terus berdoa, mulai berdoa kayak gitu. Terus Sesuatu terjadi. anaknya nelpon lagi dan dia bilang ada sesuatu yang terjadi gitu kayak gitu. Nah, terus setelah itu kan ada serangan tuh kayak gitu. Terus ada kilat yang muncul kayak gitu. Pokoknya Jadi dia lihat kelihatan ada seperti apa sih spaceship gitu ya, ya ada pesawat kayak seperti pesawat luar angkasa gitu. dan kemudian ada muncul kilat ada kayak kilat gitu. atau petir gitu ada ya. petir kayak gitu. Terus tiba-tiba menembak dari langit. kayak gitu. Kemudian ada ada percikan-percikan percikan mana-mana kayak ya. gitu. Terus mereka melihat waktu paginya itu semua mesin-mesin tank-tank dan lain sebagainya Udah hancur. itu hancur semua kayak gitu. Kayak gitu. Mereka mungkin berpikir itu dari senjata tertentu gitu ya, tapi mereka tidak tahu. Mereka nggak tahu. It was just God intervention. Itu hanya apa sih campur tangan Tuhan. Mereka tidak tahu. Terus ada lagi cerita lain juga kayak gitu. Dia bilang katanya temannya itu mereka berdoa gitu dan mereka mereka coba menghindar dari musuh kayak gitu. Ada dia bilang ada beberapa cerita di Alkitab ketika Tuhan melakukan itu dan beberapa dari prajurit Rusia itu mereka kan menempati satu kota gitu ya. Dan mereka kayak melepaskan benderanya kayak Mengambil gitu, benderanya. mengambil benderanya kayak gitu. Jadi mereka tersudut di satu desa, kemudian tanknya itu ngambil bendera di kota itu gitu Iya ya. betul kayak Gitu gitu ya. di pemerintahan kota-kota Itu, pemerintahan juga. Terus ditempel Di tanknya. Di tanknya. Iya, kayak gitu. Kemudian malam-malam dia bertemu dengan grup yang lain yang sebenarnya sama dengan mereka, cuma karena mereka pasang bendera negara yang dia kuasai, dikiranya itu musuh. Iya betul kayak gitu. Shooting each other. Your family, other CBN workers there, and the people of Ukraine. What should we pray? Dia bilang apa dia bilang? Jadi reporternya bilang katanya apa doa yang kalian perlukan untuk orang-orang Ukraina saat ini dan juga untuk kamu dan untuk keluargamu gitu ya. iya. Kita berdoa apa nih? Kayak gitu. Please pray that we could hear God in this time. Nah, kita tetap bisa mendengar suara Tuhan gitu ya. Have the most deficit thing in the world, like in our country now. Ini dalam keadaan yang paling rendah lah kasarnya bisa kita dikatakan bilang gitu. kekurangan damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Sedangkan Allah kita adalah Prince of Peace. In our hearts and Damai di dalam hati ya. we could see the ways how we can. Dengan adanya damai sejahtera kita bisa melihat bagaimana kita bisa mendirikan kerajaan Tuhan di sana, maksudnya gitu ya. Betul. Di tengah-tengah keadaan peperangan Perang, kayak iya, gitu. iya. Dia bisa ngerasain kembali kasih sayang, kehangatan, dan kayak gitu. Some of us stay right outside of Kyiv. Beberapa ada yang tetap di Kiev, ada yang di luar Kiev ya. Our families. Ada yang juga mengambil Ada juga keluarganya yang menyeberang keperbatasan. ke perbatasan ya. We all want to be the hands of God. Ya, kita semua pengen berada dalam tangan Tuhan yang kuat ya. Iya. Active members of body of Christ. Mereka ingin jadi kita tetap anggota harus yang berdoa. aktif, Iya. anggota Kristus yang aktif kayak Sebagai gitu. anggota tubuh maksudnya. Kristus yang aktif tetap Iya, berdoa ya. betul. Kayak Bukan gitu. berarti cuma duduk dan takut. Iya. Tapi tetap Tapi produktif produktif. katanya. Kayak gitu. You, your family, our CPN family, all of Ukraine, peace there, and that God's Spirit will be poured out on Ukraine. Iya, Oke. kita akan berdoa supaya ada damai sejahtera buat kamu dan semua, dan supaya Roh Tuhan dicurahkan di sana gitu ya. Iya. Kurang lebih untuk semua orang Ukraine di sana ya. Iya, betul. Itu dari Ukraine Director CBN yang ada di Ukraina ya. Di Finland. Iya. Thank you. God bless. Oke, nah videonya kurang lebih seperti itu saudaraku. Jadi ini adalah satu peristiwa kesaksian yang terjadi di Ukraine, bagaimana melalui CBN ini ada satu kesaksian audio bagaimana dia pada waktu itu ada seorang anak muda yang kemudian terjepit dia sebagai satu tentara dan kemudian dia patroli di satu tempat dan kemudian di tengah-tengah malam tiba-tiba ada rombongan tank-tank Rusia yang datang ke sana dan kemudian mereka dalam kondisi ketakutan mereka semua bertahan ke posisi dan bertahan di sana.
gitu ya. Dan tetapi yang mereka lakukan adalah si anak muda ini menelepon ayahnya tadi dikatakan, dan kemudian dia meminta supaya ayahnya berdoa, dan ayahnya menghubungi seluruh anggota gereja Teman-temannya. dan berdoa Ikut bersama-sama berdoa gitu ya. bersama-sama. Dan yang Kayak terjadi gitu. pada waktu itu tiba-tiba mereka melihat seperti kayak spaceship, seperti kayak pesawat asing itu yang tiba-tiba muncul dan menembakkan sesuatu, dan besok paginya mereka tidak tahu bagaimana, tahu-tahu semua sudah berantakan dan hancur semua, dan Hancur mereka semua. melihat itu adalah suatu mujizat pertolongan Tuhan. Entah dari pesawat dari mana, entah dari apa sih namanya senjata apa, tetapi itu semua terjadi. Gitu ya. Nah, dari sini kita akan melihat satu hal yang sederhana tentang bagaimana doa menjadi solusi pada satu kondisi yang tidak mungkin kekuatan manusia melakukan semuanya gitu ya. Dalam kehidupan Anda dan saya, kita seringkali bertemu dengan kondisi-kondisi yang kita tidak duga, yang mungkin kita secara manusia tidak mungkin bisa hadapi. Tidak mungkin kita bisa lakukan apa-apa untuk melakukan itu semua. Tetapi ada satu hal yang bisa Anda dan saya lakukan adalah kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu siap menolong kita, Allah yang mendengar setiap doa-doa kita. Gitu ya. Kita tidak, di sini saya tidak bicara soal politik, tidak memihak apakah itu kita memihak Ukraine atau kita memihak Rusia, tetapi dari kejadian ini kita sama-sama melihat bahwa ini adalah satu bentuk contoh kuasa dari doa. Bagaimana seseorang yang berdoa dan kemudian didukung oleh ayahnya dan seluruh anggota gerejanya, dan sesuatu terjadi sehingga pada waktu itu mereka selamat. Gitu ya. Dan kemudian ada peristiwa lain yang terjadi di mana tadi mereka salah tembak tanknya gitu ya, karena mengambil bendera Benderanya. dan negara yang Dikira mereka udah bendera musuh kuasai gitu. gitu ya. Iya. Kita kan lihat beberapa firman Tuhan tentang hal ini, dan kejadian ini cukup banyak memakan korban. Kalau saya lihat di berita yang lain ada kurang lebih 227 orang sipil yang sudah meninggal, dan ada 498 tentara Rusia yang sudah meninggal dalam beberapa hari ini gitu ya. Sementara dunia masih berjuang untuk menyelamatkan nyawa manusia dari serangan COVID-19 dengan berbagai macam penelitian dan vaksin yang sedang dicoba tetap diberikan. Di satu pihak nyawa manusia dengan cepat beberapa hari ini ratusan nyawa melayang karena suatu pertempuran yang kita lihat terjadi di belahan dunia yang lain, gitu ya. Dan kita akan lihat dalam firman Tuhan dalam Keluaran 17, kita akan lihat beberapa hal yang tadi saya bilang ini adalah bentuk suatu kesaksian bagaimana kuasa doa itu menjadi sesuatu di mana itu jalan yang manusia bisa lakukan dalam satu kondisi di mana dia tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun, bahkan kepada barat sekalipun. Gitu ya. Kita akan lihat sebentar dalam Ulangan 17 ayat 11 sampai 13. Keluaran 17 Ayat 11 sampai 13. ayat 17 ayat 11 sampai 13. Ini boleh baca sayang. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, itu salah satu peristiwa dalam firman Tuhan pada waktu umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. Mereka sampai di daerah Rafidim. Dan pada waktu itu mereka diserang oleh bangsa Amalek. Gitu ya. Dan seperti kita tahu bahwa pada waktu itu orang-orang Israel pada dasarnya mereka adalah seorang budak yang relatif biasa bekerja. Jadi bukan orang-orang yang untuk siap bertempur. Gitu ya. Tetapi yang bisa dilakukan pada waktu itu adalah Musa naik ke atas gunung dan kemudian dia berdoa, dia mengangkat tangannya. Dan terjadilah bahwa pada saat Musa mengangkat tangannya, kemudian orang Israel menjadi lebih kuat. Tetapi pada saat Musa menurunkan tangannya, orang Amalek itu yang lebih kuat. Dan di bawah terjadi pertempuran dipimpin oleh Yosua. Gitu ya. Dan akibatnya tangan Musa menjadi pegal dan kemudian dibantu oleh dua orang tadi dikatakan Harun dan Hur ya, yang memegang di sisi kiri dan di sisi kanan, sehingga tangan Musa tetap terus terangkat. Akibatnya orang Israel bisa memenangkan pertempuran itu yang dikatakan sampai dengan matahari terbenam tangannya tidak bergerak, dan akhirnya Yosua berhasil mengalahkan orang Amalek itu. Gitu ya. Dan itu adalah satu bentuk bagaimana suatu pertempuran, dalam hal ini adalah pertempuran bangsa Israel melawan orang Amalek, itu dimenangkan tidak hanya dengan Yosua di bawah yang bertempur, tetapi ada tangan yang terangkat yang Musa lakukan di atas bukit gitu ya. Dan bukan cuma itu, ada juga dua tangan yang menopang tangan Musa, yaitu Harun dan Hur, supaya tangan Musa tetap terangkat ke atas. Dan itu adalah bentuk kerjasama bagaimana doa menjadi sesuatu hal yang membawa suatu bentuk kemenangan. Gitu ya. Suatu kemenangan tidak semata-mata karena datang dari kekuatan kita, karena datang dari kemampuan kita, tetapi datang karena pertolongan Tuhan. Pada saat kita mengangkat tangan, pada saat itulah Tuhan turun tangan. Gitu ya. Dan tadi kesaksian yang kita lihat di Ukraina, bagaimana
ayah dari pemuda ini berdoa dan dia memberitahu anggota gereja dan mereka semua berdoa, dan akhirnya pemuda ini selamat dalam satu kondisi di mana dia tidak tahu apa-apa, tahu-tahu tank itu semua hancur berantakan karena ada sesuatu yang tiba-tiba datang dari atas dan itu dianggap sebagai satu pertolongan Tuhan. Gitu ya. Dan cerita yang sama dalam firman Tuhan tentang bagaimana itulah pertolongan Tuhan pada saat seseorang berhadapan dengan peperangan dan Musa mengangkat tangannya dan dia berdoa dan akhirnya peperangan dimenangkan. Gitu ya. Dari sini kita ingin sama-sama melihat bahwa doa itu bukan menjadi sesuatu yang basi atau kadaluarsa. Gitu ya. Mungkin kita berpikir, oh saya sudah sering berdoa, saya sudah banyak sekali berdoa, tetapi sepertinya tidak ada sesuatu yang berubah. Ketahuilah saudaraku bahwa pada saat kita berdoa dan datang pada Tuhan, sejak saat itu Allah mendengar doa kita dan dia siap menjawab doa kita. Allah menunggu waktu yang tepat agar semuanya dinyatakan. Mari kita bertekun, mari kita bersabar dan ketahuilah bahwa setiap doa yang kita naikkan itu besar kuasanya. Gitu ya. Dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Iya, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sana digambarkan Yakobus penceritakan tentang Elia. Elia manusia biasa sama seperti kita, gitu ya. Dan dia berdoa 7 kali dan hujan tidak turun, dan dia berdoa 7 kali dan kemudian hujan pun turun. Gitu ya. Doa bukan sesuatu hal yang seperti menggosok lampu Aladin yang kemudian kita simsalabim dan itu terjadi. Doa butuh ketekunan. Doa butuh kerjasama, doa butuh kesehatian, gitu ya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya, gitu ya. Dari video yang sedang ini kita sama-sama ingatkan Anda dan saya kembali bahwa apapun yang sedang kita hadapi, mungkin kita tidak sedang berhadapan dengan peperangan seperti di Ukraine, mungkin kita tidak berhadapan dengan peluru-peluru seperti yang sedang dihadapi oleh masyarakat Ukraina sekarang, tetapi Anda dan saya kita punya pergumulan persoalan masing-masing. Dan tidak semua itu bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita sendiri. Bahkan banyak hal dalam kehidupan kita yang kita sebenarnya tidak tahu apa jalan keluar, bagaimana cara menyelesaikannya. Tetapi ingat selalu bahwa Anda dan saya, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan dalam doa itulah ada jawabannya. Dalam doa itulah ada pertolongan Tuhan. Gitu ya. Satu ayat yang terakhir dalam Efesus 6 ayat 12 saya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas saudaraku bahwa pertempuran kita bukan pertempuran melawan darah dan daging. Jadi peristiwa yang tadi Ukraina dengan Rusia, di video terakhir saya di Alkitab dalam berita yang terakhir kita sudah menjelaskan bahwa kita tidak pernah tahu apakah Rusia ini mengenapi Yesaya pasal 38. Gitu ya. Tetapi yang jelas kita tidak bicara soal politik, kita tidak bicara masalah kita memihak Ukraina atau kita memihak Rusia, kita semua tidak tahu itu karena pertempuran kita sesungguhnya itu bukan soal pertempuran darah dan daging. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama banyak korban berjatuhan dan kita berdoa buat mereka semua. Banyak tentara-tentara baik dari Ukraina maupun dari Rusia yang ketakutan yang dalam kondisi stres gitu ya. Dan itu semua kita harus berdoa bagi mereka semua. Dan ingat selalu bahwa pertempuran Anda dan saya itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa yang jahat, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa dan penghulu dunia dan roh-roh jahat di udara. Itu yang menjadi lawan Anda dan saya. Gitu ya. Itu yang membuat orang bisa ketakutan, itu yang membuat orang bisa putus asa. Dan tadi dalam video tadi dijelaskan bahwa mereka butuh supaya didoakan supaya ada damai sejahtera. Gitu ya. Dan saya yakin damai sejahtera itu juga menjadi sesuatu hal yang sekarang langka di belahan dunia, seluruh dunia. Bukan cuma Ukraina yang sedang berperang gitu ya. Dalam kondisi orang yang sedang orang di negara yang tidak berperang pun mereka bisa kehilangan damai sejahtera. Mereka khawatir akan masa depannya, mereka khawatir akan keuangannya, mereka khawatir akan usahanya sehingga tidak ada damai sejahtera. Dan ini membuat tadi masyarakat di Ukraina tadi berdoa meminta supaya didoakan untuk damai sejahtera, dan itu kita perlu doakan buat semua orang. Mari berdoa buat keluarga Anda, mari berdoa buat gereja Anda, mari berdoa buat istri, buat anak-anak, buat suami, supaya tetap ada damai sejahtera yang memelihara hati kita. Kalau ada damai sejahtera, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan, maka kita bisa mengambil keputusan dengan tenang dalam setiap perkara. Jelas aku, jadi ingat selalu andalkan Tuhan dalam apapun yang kita hadapi, andalkan Tuhan, datang pada Dia dalam doa, dan minta pada Dia supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, dan minta supaya ada damai sejahtera yang mengisi hati kita, sehingga kita bisa tetap bersyukur, sehingga kita bisa tetap berpikir dengan tenang dan mengambil setiap keputusan. Jelas aku, makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan dan mengambil suatu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.